selamat datang kembali di podcast TSK, teman Teman sharing sharing kamu. kamu. Iya, oke. TSKawan, kita sudah menyelenggarakan pelatihan manajemen kinerja angkatan kedua tahun 2023 dan kita kedatangan bintang tamunya, narasumbernya adalah kedua peserta dari pelatihan manajemen kinerja angkatan kedua tahun 2023. Nah, kita pengen tahu kan keseruan apa sih yang telah terjadi nih di pembelajaran kita kemarin dan momen-momen apa yang bisa mereka ceritakan, bisa mereka sharingkan kepada kita untuk ya ngobrol-ngobrol sebentar kali ya gitu. Oke, baik Bapak Ibu mohon izin untuk memperkenalkan diri dengan Bapak Yasir dari mana Pak? dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Sedangkan Ibu dari? Saya Ibu Lisa dari BPSDM Provinsi Papua. Ibu Lisa dan Bapak Yasir. Oke, baik. Pak Yasir dan Bu Lisa ini merupakan peserta pelatihan manajemen kinerja angkatan kedua ya Bapak Ibu ya, TSKawan. Oke, gimana nih perasaannya Bapak Ibu setelah melewati rangkaian pembelajaran pelatihan manajemen kinerja, berjibaku sampai malam ya Bapak Ibu ya, mengerjakan rancangan ini ya SKP ya. Iya. Gimana perasaannya setelah sudah melewati itu semua? Gimana rasanya nih Bapak Ibu? Iya, terima kasih. Ya, setelah mengikuti pelatihan ini ada pengalaman yang sangat menarik. Pengalaman yang sangat menarik. Banyak kita ketemu dengan teman-teman yang dari seluruh pegawai PNS di seluruh Indonesia. Ya, dan di sini kita bisa saling sharing, dan sharing yang paling utama kita dapatkan itu dari para pengajarnya, dan terutama dukungan para pengolah sangat luar biasa. Ya tentu kalau kita berbicara tentang pengalaman kita, ada sisi yang sangat baik untuk kita bawa oleh kita ke bagi instansi kita, dan terutama di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau saya dari Sulawesi Tenggara, ya itu yang pertama itu adalah kita bisa terjadi ada perubahan. Ya, ada perubahan pola penilaian manajemen kinerja yang dari yang sebelumnya dengan yang sekarang. Ya, jadi dengan pola penilaian SKP yang terbaru hari ini menjadi momen terbaru nih. Ada momen terbaru, kita yang mana dulu pola lama, kita beralih kepada pola baru. Tentu ini ada pola berpikir kita yang harus berubah, terutama dalam konteks yang namanya manajemen kinerja. Ya, kalau dulu manajemen kinerja ini kan lebih kepada perencanaan sampai tiba di monitoring dan evaluasi. Namun hari ini kita ternyata bahwa saya dapatkan pengalaman bahwa sebetulnya balik saya bahwa manajemen itu ternyata apa? Itu adalah lebih kepada dialog. Dialog terhadap pekerjaan kita. Jadi itu adalah merupakan pola berpikir kita yang berubah, yang saya rasakan dari pengalaman diklat ini. Kira-kira seperti itu dulu. Oke, kalau Ibu Lisa gimana Bu Lisa? Iya Mbak Uli, kalau Mbak Uli pertanyaannya rasanya gimana setelah berjibaku? Tadi saya sempat foto buat caption sumringah setelah tidur jam 3 Mbak Uli. Jadi semalam saya upload jam 3 subuh. Jadi rasanya bahagia, senang ya, karena walaupun berjibaku tapi ada pengalaman baru, pengertian baru, walaupun sepertinya dari dulu kita udah tahu nih mulai logic model, tapi ternyata masih salah-salah juga ya. Dan di sini syukur alhamdulillah tadi kita sudah bisa selesai, dan tentunya bukan selesai sampai di sini Mbak Uli, tapi harus diteruskan sampai di daerah kita masing-masing. Jadi kalau Bapak nih menemukan atau mendapatkan pola-pola berpikir yang baru dari yang sebelumnya ya. Kalau Ibu memang pengalaman-pengalaman baru dan pola berpikir yang sama juga ya, yang baru juga ya. Oke. Ini ngomong-ngomong nih ya, Bapak Yasir dan Ibu Lisa udah berapa kali nih ikut pelatihan di TSK nih? Ini pengalaman pertama. Oh, pertama. Ibu juga pertama. Kalau saya udah 3 kali Mbak Uli. Oh, sebelumnya? Sebelumnya 2016 saya ikut diklat cawit di sini sebulan. Tinggal di asrama Bata Merah belakang. Bijaksana ya Bu ya. Iya, benar. Yang kedua revolusi mental untuk pelayanan publik, ini kali yang ketiga. Oh, luar biasa. Terus gimana nih Bapak Ibu? Kesan-kesannya mengikuti pelatihan di TSK nih gimana nih? Wah, ini luar biasa ini pelayanan yang diberikan ini. Jadi kalau kita melihat bagaimana sistem mekanisme pelayanan dan penyelenggaraan pelatihan ini, tentunya memang harus kita banyak belajar ya. bagaimana mengembangkan
terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana, fasilitas pendukung yang harus bisa kita transfer ke daerah. Ya, karena sepertinya ya seperti dengan yang hari ini juga merupakan inovasi yang sangat luar biasa ini untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan dan edukasi ya yang bagaimana membangun kompetensi ASN kita ini. Jadi saya kira ini yang harus kita contoh ya supaya kita bisa transfer ke daerah bahwa kesan kita ini sepertinya kita berada di suasana ini bukan hanya sekedar sedang berada dalam suasana belajar loh atau berlatih, tetapi ada suatu suasana yang membuat hati kita tenang dan nyaman. Kalau Bu Lisa gimana nih? Kalau saya, Mbak Uli, walaupun sudah 3 kali, saya masih mau kok ikut di sini. Terus tadi saya tulis caption Mbak Uli, foto saya terus saya bilang bukan abal-abal. Artinya gini, kebanyakan orang apalagi kami dari daerah yang jauh, kalau mau ikut diklat Jakarta tuh tujuannya sebenarnya buat jalan-jalan Mbak Uli. Tapi ternyata kita menemukan bahwa kalau kita ikut diklat TSK itu memang bukan abal-abal gitu. Memang untuk mengembangkan kompetensi walaupun dalam pelaksanaannya dibuat se-fun mungkin sehingga peserta nggak bosan, kemudian bisa menikmati dan semua materi substansinya bisa diterima dengan baik gitu. Seperti itu Mbak Uli. Habis penutupan bisa jalan-jalan nih kayaknya nih ya. Mudah-mudahan ya. Katanya kalau bawa duit dari sana Mbak Uli harus dihabisin di sini. Oke. Terus ini saya masih pengen penasaran nih. Yang didapat di sini selain mungkin Bapak tadi pola berpikir yang baru, pengalaman baru, lalu apalagi yang didapat nih di sini nih? Di pelatihan TSK, di pembelajaran yang kemarin, apalagi nih yang bisa didapat? Iya, jadi kalau belajar di sini tentu ada ya kalau saya sendiri sebagai pengajar, tentu ini pengalaman. Kita berdua ini beda suara. Yang pertama itu kita menemukan model-model bagaimana transfer knowledge-nya. Ya, dan bagaimana kita melakukan pembelajaran orang dewasa nih. Ya, dibuat pelatihan yang senyaman dengan dinamika permainan yang mengasihkan namun ternyata memiliki nilai edukasi. Ya. Bagaimana karena kita ini namanya orang yang sudah apalagi saya ini sudah mendekati kepala 5 ya 1 tahun lagi berumur di 50 tahun kelihatan loh Pak. Kelihatan ya Bu Lisa ya. Jadi daya ingat kita itu gimana karena kita lebih kalau di skillnya mungkin bisa tetapi kalau yang mendefinisikan itu sangat sulit sekali tapi begitu dibawa ke dalam alam permainan ini menarik sekali. Itu yang pertama. Itu metode pengajarannya. Yang kedua tentu adalah oleh-oleh yang bisa kita kembangkan di daerah. Ini ternyata bagaimana kita membangun mencapai atau mendukung pimpinan kita yang tertinggi dalam hal ini kalau saya di Provinsi Sulawesi Tenggara itu adalah kinerja gubernur. Bagaimana kita menurunkan visi di seorang gubernur kemudian dituangkan ke dalam sampai di sasaran dan bagaimana ininya kemudian diturunkan sampai dari gubernur sampai di level staf. Ya itu pengalaman yang sangat kalau dulu kita berpikir dari bawah ke atas ini dari atas ke bawah. Artinya apa? Ini adalah satu rangkaian. Jadi kalau istilah kita cascading ya. Jadi kalau kita dari atas itu jadi kinerja bawahan itu akan menentukan kinerja atasan, ya kan? Jadi di cascading diturunkan dari atas kemudian sampai di level pimpinan eselon 2 sampai tiba di jabatan pelaksana dan fungsional. Ini proses yang sangat menarik ini. Jadi ini meningkatkan daya saing dan kompetisi. Ternyata hari ini kita belajar dan ini oleh-oleh yang harus perlu kita transfer ke daerah. Kalau Bu Lisa gimana Bu Lisa? Yang saya jadi banyak hal ya Mbak Uli yang saya pelajari. Yang pertama memang sama dengan Pak Yasir, ternyata ada banyak metode-metode yang kita bisa kembangkan. Tapi yang paling berkesan buat saya proses kaderisasi. Yang saya lihat memberikan partner untuk pengajar utamanya. Jadi semuanya berperan, Pak Ferry dengan Mas Hifsi, kemudian Pak Iqbal dan juga Ibu Dewi. Itu baik sekali dan saya lihat mereka mengambil perannya masing-masing. Yang kemudian yang kedua penggunaan teknologi, Mbak Uli. Jadi di kami sudah ada LMS-nya juga, cuma ya belum maksimal karena mungkin kalau saya sih penyiapan SDM-nya. Jadi teknologinya ada, tapi kalau SDM-nya nggak mendukung, nggak bisa jalan juga. Dan tadi malam saya ngisi evaluasinya tuh rinci sekali, ya. Dan ada syarat belum boleh upload kalau evaluasinya belum
selesai. Kenapa? Karena itu feedback buat perbaikan pelayanan, dan itu bagi saya itu berkesan sekali. Kaderisasi, kemudian penggunaan teknologi dan metode-metodenya lebih bervariatif. Tentunya itu menjadi input bagi kami supaya bisa kami lakukan juga di daerah kami. Oke. Terus ini kita ngobrol soal implementasi ya. Bapak Ibu punya strategi nggak sih bagaimana nanti apa yang sudah didapat di pelatihan lalu Bapak Ibu implementasikan di tempat kerja gitu. Bagaimana melingkannya gitu atau strategi-strategi apa gitu untuk di tempat kerja nanti gitu. Pak Yasir gimana? Ya, memang ini yang paling tujuan utama kita, karena seberapa hebat kita pun kalau ilmu yang kita peroleh tidak ditransfer, ini rasanya tidak memiliki nilai apa-apa. Ya, namun insya Allah dengan ilmu yang kita dapat ini kita tentu memasang namanya strategi-strategi. Memang kita bagi Widya Iswara ini potensial nih. Ya, jadi kita harus bisa melakukan coaching terutama kepada para OPD karena tentu ini mungkin menjadi pengalaman karena ini baru model yang pertama ya. Ya, saya yakin jangankan saya sudah rasakan saya sendiri saja menilai menyusun SKP ini ya hanya dibuat ya asal-asalan. Ya kan kita tidak melihat seperti melihat bagaimana kinerja pimpinan, bagaimana capaiannya. Ternyata kita hari ini sudah harus yang namanya yang cascading tadi yang saya sampaikan. Nah, tentu kita harapan saya bahwa dengan kita memperoleh skill ini, pelatihan ini terjadi transfer. Nah, kita peluang bagi kita Widya Iswara untuk melakukan coaching ya. Jadi strategi dalam melakukan coaching terhadap OPD-OPD atau pegawai-pegawai yang ada di daerah agar ini bisa kita lakukan secara simultan bersama-sama semua dengan jadi mulai dari gubernur sampai antar OPD yang terkoneksi, maka ini akan menjadi satu capaian yang sangat luar biasa dalam mendukung program pemerintah dan terutama di Sulawesi Tenggara program Gubernur Sulawesi Tenggara. Oke. Jadi strateginya untuk pertama-tama ya memang coaching dulu harus ya. Coaching. Coaching di OPD ya Pak ya. Oke. Kalau Ibu Lisa gimana Ibu Lisa nih? Kalau kami Mbak Uli, sejak kami mengikuti pelatihan ini kami sudah berbicara beberapa dengan teman-teman. Jadi karena kami Widya Iswara kewenangannya terbatas sekali Mbak Uli. Jadi yang kami sudah rencanakan nanti sepulangnya dari Jakarta kami akan melakukan memberikan laporan kepada kepala badan yang dalam waktu dekat kemungkinan kami akan merekomendasikan beberapa staf untuk ikut lagi di sini. Karena kami merasa bahwa ada teman-teman yang potensial yang sehari-hari bekerja menyusun ini, bekerja di bidang penyusunan rencana kerja. Nah, mereka akan lebih optimal lagi kalau mereka ikut juga. Kemudian yang berikut, kami juga rencana untuk kalau bisa diselenggarakan di Jayapura supaya lebih banyak. Karena kan terbatas, kami cuma berapa orang gitu. Kalau di Jayapura, kemungkinannya ada banyak orang bisa lebih ikut, itu proses transfernya akan lebih cepat supaya pandangan-pandangan bahwa pembuatan SKP yang dari dulu bahwa ini formalitas itu berubah. Jadi ngisi sendiri, tanda tangan siapa namanya, ketik sendiri, nanti pimpinan tinggal tanda tangan itu berubah ya supaya visi misi gubernur benang merahnya sampai dengan SKP dari staf itu bisa benar-benar nyambung seperti itu. Mungkin itu tahapan jangka pendek yang akan kita lakukan setelah dari sini Mbak Uli. Dan dialog kinerja tentunya ya. Iya benar sekali. Tercipta dialog kinerja. Terus nih sudah 4 hari ya Bapak Ibu kan mengikuti pelatihan manajemen kinerja ya. Terus gimana nih? Ada nggak sih yang materi atau sesi atau ya sesi-sesi atau materi yang buat Bapak Ibu tuh mungkin menantang, mungkin berkesan, mungkin nggak bisa dilupain atau apa tuh? Yang bisa diceritakan misalnya kembali Bapak Ibu di tempat kerja, saya ingat loh waktu itu misalkan Pak Ferry mengajarkan ini atau ada sesi ini gitu. Bisa dibagi nggak ke TS kawan sendiri apa cerita-cerita yang menarik atau sesi menarik atau materi gitu? Ya,
Memang ada sebetulnya kalau kita rinci hampir semua Iya. ya, semua materinya itu sangat menarik ya. Tapi memang lagi-lagi karena ini yang namanya katakanlah dari berbagai materi, intinya itu adalah bagaimana kita bisa bergerak dari awal ya. Karena di situ pijakan awal dulu Ya, kita. betul. Jadi sesi yang sangat mendasar, yang menarik buat saya yang tidak pernah kita kenal sebelumnya ya. Itu yang namanya katakanlah pohon kinerja. Oh, Ya. oke. Ini luar biasa Ya. bagaimana kita menurunkan mulai dari berbicara dari atas ya kan, dari level katakanlah di daerah itu adalah dari gubernur, masuk di sekda, kemudian masuk di kepala dinas sampai di eselon 3. Nah, eselon 3 ini kan ternyata sekarang sudah beralih ya, apa namanya, pemahaman kita sekarang sudah menjadi apa ya, disetarakan dengan sebagai tim kerja. Jadi ini menjadi satu pengalaman ini. Jadi dulu mindset kita itu apa namanya, kita bekerja itu berdasarkan ada namanya kepala bidang, ada kepala seksi, ya kan. Sekarang ini kan kita sudah bekerja dengan tim-tim. Ya kalau dulu itu ada namanya sistem koordinator ya. Dulu subkoordinator, koordinator, subkoordinator. Sekarang sudah beralih. Jadi dengan di ini merupakan pengalaman apa namanya sudah beralih yang namanya tim kerja. Ya, tim kerja. Ada tim kerja 1, kerja 2, kerja 2. Di situ terjadi pembagian peran. Nah, ini menarik di dalam manajemen kinerja. Nah, disitulah pemetaan awalnya, pemetaan awal untuk kita melakukan mapping sehingga sampai di bawah. Ini sangat yang menarik. Kemudian dituangkan sampai yang menarik yang kedua itu adalah bagaimana kita berbicara adalah pencapaian, ya kan? Jadi ada target yang kita capai karena ending akhirnya nanti kita akan berbicara apa yang kita hasilkan, ya kan? Dan dikendalikan yang namanya melihat dari sisi berakhlaknya, ya kan? Dari perilaku kerja kita. Ini apa namanya kalau mau dirunut mana yang paling menarik, saya kira hampir semua, tetapi itu yang intinya adalah bagaimana membuat fondasi pekerjaan, ya kan? Oke gitu. Kalau Ibu Lisa ada gimana? Iya, pada prinsipnya hampir sama dengan Pak Yasir, cuma yang berkesan buat saya ya, yang pertama tuh mulai dari konsep. Jadi mulai dari kita pahami dulu nih manajemen kinerjanya seperti apa. Jadi kalau kita punya pemahaman yang komprehensif tentang manajemen kinerja, itu akan membantu kita untuk berpikir secara logik ya, sehingga jalan perencanaannya seperti lalu secara runut kita susun pohon kinerja sampai dengan SKP. Nah, di bagian konsep waktu Pak Ferry dengan Mas Hipsi ya. Kemudian tapi sepanjang ini tetap menarik buat saya. Cuma ada beberapa yang kira-kira langsung saya bisa petik gitu. Oh iya, ternyata manajemen kinerja dialog. Padahal kita ngafalinnya kan panjang-panjang Mbak Uli ya, perencanaan ini ya. Ternyata dialog. Inti dari apa namanya manajemen kinerja, dialog kinerja itu. Kemudian di sesi akhir kemarin cukup menarik bagi saya yang Mas Sofyan ya, itu cukup menarik dengan buat pesawat. Selama ini saya buat pesawat juga tapi diterbangkan ya. Nah, ternyata kemarin Mas Sofyan membuat pesawat dengan analognya evaluasi kinerja seperti itu. Itu menarik buat saya. Bisa diceritain nggak yang menarik yang pesawatnya itu tuh gimana? Iya, jadi pesawat itu kita dibagi tim Mbak Uli, kemudian kan nanti ada penilai kinerja nih. Nah, kita adalah pegawai yang dinilai. Kemudian secara berkelompok dibagikan kertas origami, dikasih tutorial untuk membuat pesawat. Nah, kemudian tim penilai akan menilai hasil kerja kita apakah sesuai dengan tutorial, kemudian kerapihan daripada lipatan itu apa enggak, lalu capaian apakah sesuai dengan ekspektasi, di atas ekspektasi atau di bawah ekspektasi. Nah, dari situ dari permainan itu kemudian kita dibawa untuk menilai apa kinerja organisasi kita, apakah dalam kategori baik, sangat baik ataupun cukup. Kalau misalnya baik berarti berapa orang, kemudian mana yang masih sangat kurang dan butuh untuk ditingkatkan lagi kompetensinya. Seperti itu Kak. Dan ternyata yang paling menarik itu bahwa ternyata ketika kita berprestasi katakanlah hanya dapat baik, akan ada nanti pegawai yang bernilai di bawah dari ekspektasi. Dan itu nggak bisa dipaksakan. Itu nggak bisa dipaksakan permainan ini. Misalnya kan gini kan, misalnya gini dalam permainan ini misalnya gini. Ada pegawai katakanlah biasanya kalau dalam kan kasihan nih, saya berkinerja baik, namun teman saya ya kan
kinerjanya tidak baik, tapi kurang baik, ya kurang baik. Kemudian nanti kita intervensi, ya. Kamu naik deh, saya naikkan kamu baik. Tapi ternyata karena ini aplikasi apa namanya prestasi kan, ini nggak bisa direkayasa, nggak bisa direkayasa. Karena kenapa? Akan kelihatan, nggak bisa, akan kelihatan dari ini bahwa kalau misalnya ketentuannya itu adalah misalnya ada 10 orang yang bernilai sangat baik, itu hanya katakanlah satu saja, maka yang lainnya nggak bisa dipaksakan mau naik. Iya kan? Seperti kemarin tergambar di pesawat nih. Kemarin berapa? Benar. Saya kemarin dari 8 berapa? Kami 7. Oh sama ya. Kita 7 dari 8 target. Hanya benar 7. Nah, pikir saya ini kan kita ada berapa ya? 10 orang ya. Ada 10 orang ya kan? Ya ternyata kita pingin, karena ini teman kasihan kan? Nggak, pekerjaannya nggak bagus. Kami pingin naikkan nilainya. Tapi nggak bisa, udah dikunci. Udah terkunci. Jadi otomatis akan ada yang mungkin banyak yang bernilai baik, tetapi yang nilai di bawah dari kurang baik itu nggak bisa dipaksa naik. Ya, butuh perbaikan. Berarti butuh, di situ pentingnya ada namanya dialog. Dialog lagi, berarti butuh perbaikan. Kembali lagi kita dialog. Balik lagi dialog kinerja nggak bisa ditinggalkan yang namanya dialog kinerja itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tidak serta-merta bahwa yang berkinerja buruk itu ditinggalkan atau tetapi itu pentingnya dialog. Nah, kata kuncinya di sini bahwa seorang pimpinan itu penting loh ini. Ya, penting untuk membangun dialog dengan bawahannya, bukan hanya katakanlah bawahan yang berdialog dengan pimpinan, tapi pimpinan juga harus berdialog dengan bawahan. Ya, karena bagaimana proses komunikasi bisa tersampaikan. Karena yang akan nanti ditagih bukan bawahan. Yang ditagih adalah pimpinan. Nah, jadi dialog kinerja itu harus tercapai. Jadi Bapak Ibu nanti sepulang dari sini pasti akan yang namanya transfer knowledge tentang dialog kinerja juga pasti ya. Pasti Mbak Uli. Terus Bapak Ibu selama 4 hari ini Bapak Ibu gimana? Sudah banyak kenalan ya di sini ya Bapak Ibu ya? Networkingnya udah bertambah ya. Wah, ini nanti kapan-kapan ke Papua ya. Pokoknya kalau ke Papua kabari aja Pak Yasir ya. Sulawesi Tenggara sih ya. Jadi kita banyak sih, ada dari Padang, apalagi nih dekat-dekat ini yang dari Kalimantan ya. Ada dari dekat-dekat dengan IKN. Banyak teman-teman dari kementerian juga, dan masih muda-muda Kauli. Masih produktif semua. Sama Bapak Ibu juga masih muda-muda kan. Terus gimana nih, ada masukan nggak buat pelatihan kami ke depannya atau penyelenggaraan kami gitu? Ya, saya kira memang kalau kita melihat yang namanya pelatihan, tentu harapan kita dengan yang pelatihan seperti ini tidak hanya menyentuh bagi kami saja. Ya, karena pada akhirnya itu akan sangat menentukan itu di level kebijakan, ya kan? Nah, tentu harapan saya mudah-mudahan ke depan ada pelatihan yang kelas eksekutif. Khusus buat penilai. Bagi para penilai, terutama para kepala OPD eselon 2-nya. Karena kenapa? Ini yang menjadi lagi penting. Karena seberapa baik pun kita yang peserta, kami akan menyampaikan ke sana kan butuh yang namanya proses ya kan. Butuh proses atau butuh satu pendekatan tersendiri. Tapi kalau sudah pimpinan OPD-nya yang sudah mengetahui sendiri, insya Allah itu akan tercipta pekerjaan yang sangat sinergi dan harmonis ya kan. Jadi karena intinya di sini adalah penentu di sini yang lagi-lagi itu adalah dialog itu akan tercipta manakala terjadi komunikasi dua arah. Nah, untuk menciptakan komunikasi dua arah ini harus ada saling mendukung. Nah, pimpinan di sini eksekutifnya harus tahu. Itu harapan saya. Kalau Ibu Lisa gimana? Yang pertama, Bauli, untuk pelatihan manajemen kinerja, saya kebetulan tadi udah rekomendasikan untuk teman-teman dari Sarmi. Saya bilang bagus nih, coba diikutin. Nah, kemudian saya udah konfirmasi ada angkatan 3. Cuma memang kemarin saya ngisi di LMS, kalau boleh memang jangan 4 hari Bauli, 5 hari kayaknya cocok. Kurang begadangnya kurang. Pengen nambah ini ya, kalau saya lagi ya. supaya maksimal gitu kan. 5 hari saya rasa itu cukup. Kemudian yang berikutnya, seperti saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Yasir, itu
pimpinan-pimpinan kami kalau dipanggil itu akan lebih baik. Selain untuk mengetahui pentingnya dialog, tetapi yang berikut adalah supaya mereka juga menilai SKP mereka tuh benar apa enggak. Karena yang kami temui ternyata banyak salahnya, Mbak Uli. Setelah kita runut dari pohon kinerja, visi misi sampai dengan SKP itu banyak nggak nyambungnya. Kadang-kadang pimpinan kalau kita kasih tahu kan agak sulit, Uli. Tapi kalau dalam satu kegiatan seperti ini, mereka sendiri bisa menilai sehingga waktu kita lakukan dialog sudah sama-sama paham nih, oh ya benar ya ini masukan dari bawahan saya seperti ini, ternyata salah harus diperbaiki. Kalau misalnya kita cuma ujuk-ujuk nyampaikan aja, itu akan sulit. Tapi kalau mereka sendiri sudah diberikan pemahaman yang komprehensif, akan lebih mudah. Iya. Terutama itu Renstra ya. Renstra Pak ya. Jadi ini pengalaman kemarin jadi ya. Nih Renstra ini setelah kita menyusunkan apa namanya yang namanya apa ya penyusunan manajemen kinerja ini, kita menemukan ternyata Renstra kita ini kebingungan sendiri. Ya, belum sempurna. Karena ternyata sumber dari manajemen kinerja ini bersumber dari Renstra. Betul, nah, Renstra. Nah, persoalan Renstra kita ini malah kemarin ada teman ternyata sama ya Pak Yasir dengan kami. Kalau saya masih untung, masih dapat 1 cantolan. Siap. Masih dapat 1 cantolan, masih dapat. Alhamdulillah dapat 1. Ya, tetapi kalau kemarin sempat ada yang kalau saya dengar dari Papua ya kebingungan. Benar Uli, kami kebingungan ternyata. Jadi gimana, Bu? Justru waktu kami cek itu nggak ada cantolannya coba. Terus gimana Renstra OPD-nya ini dari mana nih gitu kan? Ujuk-ujuk. Nah, itu yang saya bilang. Kadang kalau kita kasih masukan tuh sulit kan. Tapi walaupun sulit tetap akan kami upayakan. Sepulang ini akan kami sampaikan supaya kita jangan tinggal di kesalahan yang sama nih, supaya kita perbaiki. Apalagi di sistem SKP yang sekarang kan bisa penilaiannya per periodik, nanti bisa kita perbaiki gitu. Gitu kali. Karena Renstra ini memang akan menggambarkan situasi pekerjaan pegawai mulai dari bawah sampai ke atas gitu kan. Jadi kalau Renstranya katakanlah bukan gini, misalnya gini, bupati kan sudah gubernur ini kan sudah menetapkan visi misinya. Nah, begitu dituangkan dijabarkan ke dalam Renstra, rencana strategis ini yang ke bawahnya sampai turun di Renja, ini harus menggambarkan situasi pekerjaan yang terbagi habis sampai di bawah, sampai staf. Bukan hanya level kepala dinas, tapi ada kepala bidang. Ya kan? Ada sampai dengan tim-tim kerja. Nah, tim kerja ini butuh yang namanya intervensi. Intervensinya di mana? Intervensi sumber daya, ya kan? SDM ini kan mau apa perlu dukungan, saya mau kerja, ya kan, misalnya gini, Anda kasih saya pekerjaan, katakanlah Anda kasih saya pekerjaan mau katakanlah membuat laporan kinerja sepertinya, tetapi saya butuh teman, saya nggak bisa kerja sendiri, ya kan, maka di situ ada intervensi SDM, itu yang pertama. Yang kedua juga ada intervensi masalah sarana prasarana, ya kan. Kalau Anda meminta saya untuk membuat laporan, maka saya butuh alat bantu, ya kan, berarti itulah sarana prasarana, itu dari satu sisi. Kemudian kalau Anda di sisi lain lagi, kalau Anda katakanlah membutuhkan saya laporan kinerja, ya kan, saya akan membutuhkan biaya-biaya yang mungkin untuk mengumpulkan menunjang satu pekerjaan itu, maka di situ ada intervensi anggaran. Nah, ini yang menjadi persoalan kita, Renstra kita ini pasti di bawah hilang. Ya, hanya sampai di atas, tidak terjabarkan. Ya berarti ikut pelatihan manajemen kinerja ini jadi terbuka semuanya ya. Jadi yang kurang-kurang apa di tempat saya, terus apa yang perlu dibenahi lagi gitu ya. Oke, Bapak Ibu gimana nih? Ada nggak testimoni untuk para TSK-wan nih? Para TSK-wan yang lagi menonton nih mungkin ingin bergabung bersama kita, ingin menjadi peserta pelatihan juga seperti Bapak Ibu ini. Nah, ada nggak testimoninya supaya mereka makin mau ikut pengen buru-buru daftar ya? Ada nggak? Silakan. Ya. Para TSK-wan dimanapun berada, saya kira ini adalah momen yang terbaik di dalam mengikuti pelatihan manajemen kinerja. Saya mengajak kepada terutama para ASN dimanapun berada, ini merupakan suatu harapan baru dan hal yang sangat menarik dengan mengikuti pelatihan ini. Saya yang sudah mengikuti ini banyak pembelajaran yang kita dapat, terutama dalam meningkatkan kompetensi kita, kompetensi kerja dan
dan terutama menambah wawasan kerja kita. Karena tentu banyak hal yang kita dapatkan dari tidak tahu menjadi tahu, dari zona nyaman ternyata ada hal baru. Ya, mari bergabung di pelatihan manajemen kinerja. Bu Lisa? Oke, para tes kawan, silahkan follow akun ya TSK di IG ataupun media sosial lainnya, karena kita ikut diklat sangat menarik. Kenapa? Karena banyak hal yang kita bisa dapat dalam peningkatan kompetensi ASN, terutama untuk para tes kawan yang baru jadi CPNS, yang CPNS milenial. Jangan takut ya. Di sini kita belajar, di sini kita bisa mengembangkan semua yang kita punya supaya kita bisa berkualitas. Oke, baik. Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kami. Ya, baik. Para tes kawan, ini kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, sharing dari Pak Yasir dari Sulawesi Tenggara dan Ibu Lisa dari Papua. Dan para tes kawan, kalau ingin mendaftar dan ingin bergabung seperti Pak Yasir dan Bu Lisa, silakan menghubungi kontak person Pusbangkom TSK-ASN atau dapat menghubungi kami juga di sosial media Instagram dan akun YouTube dari Pusbangkom TSK-ASN. Dan jangan lupa klik loncengnya, klik subscribe-nya, dan like dan komen juga akun YouTube Pusbangkom TSK-ASN. Oke, sampai jumpa di episode-episode mendatang podcast TSK Teman Sharing Kamu.